Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Jumat 2 Desember 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Pabrik pengolahan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat di kota Cilegon diresmikan. KPU Pandeglang terima 1.409 akun pendaftar calon PPK melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau SIAKBA. Jelang hari ulang tahun ke-194, Kabupaten Lebak terima banyak penghargaan bergengsi tingkat nasional. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, pabrik pengelolaan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat atau BBJP di kota Cilegon diresmikan oleh Dirut PT PLN Darmawan Prasojo pada hari Selasa 29 November yang lalu. Cilegon menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memiliki pabrik pengolahan sampah menjadi BBJP atau BBJP Plant. Laporan selengkapnya, Chef Anwar dari Radio Pas FM Cilegon. Selasa 29 November 2022 lalu, pabrik pengolahan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat atau BBJP di kota Cilegon diresmikan. Grand launching pabrik yang berlokasi di TPSA Bagendung tersebut dihadiri oleh Wali Kota Cilegon Heldi Agustian, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo, penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, dan sejumlah pejabat lainnya. Kota Cilegon menjadi kota atau kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memiliki pabrik pengolahan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat atau BBJP Plant. Nantinya BBJP Plant ini mampu mengolah 30 ton sampah setiap harinya menjadi bahan bakar pendamping batu bara atau co-firing batu bara untuk PLTU Suralaya. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian dalam sambutannya mengatakan dukungan sepenuhnya terhadap pembangunan pabrik tersebut dan sebagai wali kota dirinya bangga Cilegon menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memiliki pabrik pengolahan sampah menjadi batu bara. Dari semua daerah kota di Cilegon di Indonesia, bahwa Cilegon adalah kota pertama kali dan satu-satunya untuk saat ini yang sudah dipercaya oleh PLN. Dan alhamdulillah ini langsung diresmikan oleh Direktur PLN-nya, Pak Darmawan. Terima kasih. Kami atas nama masyarakat Bagendung terutama di wilayah ini sangat mensupport Pak adanya pembangunan BPJP yang ada di Cilegon tentunya. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo mengatakan BBJP Plant merupakan energi baru terbarukan yang sangat ramah lingkungan dan berbeda dari batu bara. Ia juga mengatakan pabrik BBJP tersebut merupakan bentuk semangat perjuangan masyarakat Banten dalam menyelamatkan bumi dan generasi yang akan datang dengan energi baru terbarukan dan ramah lingkungan. Ada api perjuangannya sama, tetapi landscape perjuangan berbeda. Bumi memanas. Penyebab apa? Dari emisi gas rumah kaca. Tugas kita adalah satu, bagaimana kita mampu mendinginkan bumi. Dengan adanya perjuangan ini, sistem ketahanan energi yang berbasis pada kerakyatan, tadinya batu bara yang berbasis pada fossil fuel, digantikan dengan energi bersih, yaitu energi baru terbarukan dari sampah. Bahan bakar jumputan padat berbasis pada sampah. Adalah masyarakat di sekitar sini yang dulunya mungkin melihat sampah ini menjadi masalah, sampah ini menjadi solusi. Mereka berjuang demi kebersihan lingkungan, demi mendinginkan bumi. Artinya apa? Mereka berjuang bahwa generasi masa mendatang harus punya masa depan lebih baik daripada generasi saat ini. Turut hadir dalam peresmian tersebut Direktur Manajemen Proyek dan EBT Wiluyo Kris Dwi Harto, Wakil Wali Kota Bogor Dedi Abdurrahim, PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Dery Daryawan, perwakilan Deputi Kantor Sekretariat Presiden Tri Yoko, unsur Forkopimda Provinsi Banten, unsur Forkopimda Kota Cilegon, serta tokoh masyarakat Bagendung. Saya, Chef Anwar, Pas FM Cilegon, melaporkan untuk Berita Banten.
Pendengar, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pandeglang menerima pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK sebanyak 1.409 pada hari terakhir pendaftaran Selasa 29 November yang lalu. Hal ini terungkap dalam situs kabupatenpandeglang.kpu.go.id. Dengan demikian, berdasarkan data tersebut, pembuatan akun pendaftaran Badan Ad Hoc melalui SIAKBA atau Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc terhimpun dari hari pertama pendaftaran hari Minggu 20 November sampai dengan hari terakhir Selasa 29 November. Berikut laporan Mudofar dari Radio Krakatau, Pandeglang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pandeglang menerima pendaftar calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK sebanyak 1.409 pada hari terakhir pendaftaran Selasa 29 November 2022. Hal ini terungkap dalam situs KPU yang dilihat Rabu 30 November. Berdasarkan data tersebut, pembuatan akun pendaftaran Badan Ad Hoc melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau SIAKBA terhimpun dari hari pertama pendaftaran pada Minggu 20 November sampai Selasa 29 November pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Pandeglang, Nunung Nur Azizah, mengatakan animo masyarakat Pandeglang sangat tinggi dengan terdaftarnya jumlah 1.409 akun pada SIAKBA. Jumlah ini jauh melampaui perekrutan PPK pada Pilkada 2020 yang hanya mendapat 670 pendaftar. Menurut wanita yang biasa disapa Azizah ini, dari total jumlah akun tersebut, ada 831 pendaftar yang telah mengirimkan berkas pendaftaran pada SIAKBA. Dari jumlah itu, sebanyak 529 pendaftar telah menyampaikan dokumen fisik ke Sekretariat KPU Pandeglang. Nunung menyatakan tahapan selanjutnya adalah pengumuman pelamar pada tanggal 2 Desember dan akan dilanjutkan dengan tes tertulis dengan jadwal tahapan 5-7 Desember 2022. Sementara itu, Ketua KPU Pandeglang Ahmad Sujai berharap dengan banyaknya pendaftar PPK maka akan ditemukan anggota Badan Ad Hoc yang berkualitas. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, jelang peringatan Hari Jadi Kabupaten Lebak ke-194, Kabupaten Lebak telah banyak menerima penghargaan tingkat nasional sebagai tanda bahwa Kabupaten Lebak memiliki kemajuan dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2022 saja, Kabupaten Lebak telah menerima 14 penghargaan bergengsi, baik tingkat nasional maupun Banten. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Selama tahun 2022, Kabupaten Lebak berhasil meraih beberapa penghargaan. Jumlah penghargaannya semakin banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tercatat ada 14 penghargaan bergengsi yang berhasil diraih di tahun ini, sedangkan sebelumnya hanya 12 penghargaan. Tentu saja itu menjadi bukti bahwa pemerintah terus berupaya agar daerah yang genap berusia 194 tahun pada 2 Desember 2022 ini terus maju. Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya mengatakan beberapa penghargaan yang didapat yakni Sakib NRB Award 2021 dengan prediksi BB dan B, opini WTP terhadap LKPD tahun 2021, Kabupaten Layak Anak kategori Madya, capaian 5 kali opini WTP dan menyajikan laporan keuangan dengan standar tertinggi. Tidak sampai di situ, di bidang kepegawaian daerah yang dikomandoi Iti Jayabaya Ade Sumardi ini berhasil meraih beberapa penghargaan seperti Sistem Integrasi Kepegawaian Terbaik kedua dan Ketaatan Laporan Kinerja Pegawai dari BKN Kanreg 3 Bandung, SIASN Pelayanan Kenaikan Pangkat dan penghargaan penerapan sistem merit dari KASN. Ia menjelaskan masih ada beberapa penghargaan yang berhasil diraih dan diberikan langsung kepada sosok Iti Oktavia Jayabaya seperti 2 kali penghargaan Top Pembina BUMD Award 2022 dan pembinaan pelaku usaha melalui pemberian fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual. Iti menambahkan di usia Kabupaten Lebak yang ke-194 ini, dirinya berharap masyarakat bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengakhiri pandemi dan bangkit bersama. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.